Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman kelas Matematika 2. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi perkembangan emosi dan sosial pada remaja. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rani Septia Handayani, Windy Aprilia Sofiana, Inka Salsabila, dan Dias Dwi Astuti. Yang pertama, perkembangan emosi. Pengertian emosi. Perasaan yang terlalu menyertai perbuatan-perbuatan kita sehari-hari disebut dengan warna efektif. Warna efektif ini kadang-kadang kuat, kadang lemah, atau bahkan kadang tidak jelas. Apabila warna efektif tersebut kuat, perasaan seperti itu dinamakan emosi. Menurut Sarlito tahun 1982. Menurut Crow and Crow tahun 1958, pengertian emosi adalah warna efektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Karakteristik perkembangan emosi. Puncak perkembangan emosi remaja yang paling terlihat ialah sensitif dan reaktif, di mana kematangan emosi mulai terlihat, yaitu 1. Perilaku dan ekspresi emosi negatif. Contohnya, mudah tersinggung, marah, sedih, murung, takut, benci, putus asa, dan lain-lain. Yang kedua, perilaku dan ekspresi emosi positif. Perasaan sayang, bangga, rasa malu, cinta, harapan, tenang, sopan, dan lain-lain. Contoh perkembangan emosi remaja yang paling menonjol di antaranya adalah cinta atau kasih sayang, perasaan gembira, kemarahan dan permusuhan, ketakutan dan kecemburuan, di mana ketakutan dan kecemburuan dibagi menjadi dua tahapan usia, yaitu usia 12-15 tahun dan usia 15-18 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi menunjukkan bahwa perkembangan emosi remaja sangat dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor belajar, menurut Harlock tahun 1960 halaman 266. Metode belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain 1. Belajar dengan coba-coba 2. Belajar dengan cara meniru 3. Belajar dengan cara mempersamakan diri 4. Belajar melalui pengondisian 5. Belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. Pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Perasaan takut atau marah dapat menyebabkan seseorang menjadi gemetar. Dalam ketakutan, mulut akan menjadi kering, jantung berdetak sangat cepat, aliran darah atau tekanan darah deras, sehingga sistem pencernaan terganggu. Kegembiraan yang berlebihan, kecemasan, dan kekhawatiran menyebabkan menurunnya sistem pencernaan. Gangguan emosi juga menjadi penyebab kesulitan berbicara. Ketegangan emosional yang cukup lama mungkin menyebabkan seseorang gagap. Seseorang yang gagap dapat normal kembali jika dalam keadaan rileks atau senang. Mengenal kecerdasan emosi pada remaja. Menurut Goleman tahun 1997 mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Menurut Cooper dan Sawaf tahun 1998 mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara selektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi dan pengaruh yang manusiawi. Menurut Howes dan Herald tahun 1999 mengatakan, pada intinya, kecerdasan emosional merupakan komponen yang membuat seseorang menjadi pintar menggunakan emosinya. Goleman tahun 1997 mengungkapkan 5 wilayah kecerdasan emosional yang dapat menjadi pedoman bagi individu untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain. Implikasi perkembangan emosi remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sehubung dengan emosi remaja yang sulit ditebak, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan guru adalah memperlakukan siswa seperti orang dewasa dengan penuh rasa tanggung jawab. Apabila ada ledakan-ledakan kemarahan, sebaiknya guru memperkecil ledakan dengan jalan tindakan yang bijaksana dan lemah lembut.
mengubah pokok pembicaraan, dan memulai aktivitas baru. Yang kedua, perkembangan hubungan sosial. Pengertian hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Semakin dewasa dan bertambah umur, tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi amat luas dan kompleks. Pada jenjang perkembangan remaja, seseorang remaja bukan hanya memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi untuk berpartisipasi dan berkontribusi memajukan kehidupan masyarakatnya. Karakteristik perkembangan sosial remaja. Dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan, remaja mulai memperhatikan berbagai nilai dan norma pergaulan yang berbeda dengan norma yang berlaku di keluarganya. Kehidupan sosial pada jenjang usia remaja ditandai oleh menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Mereka dapat mengalami sikap hubungan sosial yang tertutup ataupun terbuka seiring dengan masalah pribadi yang dialaminya. Pergaulan remaja diwujudkan dalam membentuk kelompok, baik kelompok kecil maupun besar. Nilai positif dalam kehidupan kelompok, tiap-tiap anggota belajar berorganisasi, memilih pemimpin, dan mematuhi peraturan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, misalnya keluarga, kematangan, status sosial ekonomi, pendidikan, dan kapasitas mental seperti emosi dan intelijensi. Pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku. Pikiran remaja sering dipengaruhi oleh ide-ide dari teori yang menyebabkan sikap kritisnya terhadap situasi orang lain. Pengaruh egosentris juga masih sering terlihat pada pikiran remaja karena beberapa hal berikut. Pertama, cita-cita dan idealisme yang baik. Terlalu menitik beratkan pikiran sendiri tanpa memikirkan akibat dan kesulitan penyebab kegagalan. 2. Kemampuan berpikir dengan pendapat sendiri belum disertai pendapat orang lain dalam menilainya. Masih sulit membedakan pokok perhatian orang lain daripada tujuan perhatian sendiri. Mengembangkan keterampilan sosial pada remaja. Remaja pada umumnya dituntut untuk menguasai keterampilan-keterampilan sosial dan kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitar. Biasanya, ini disebut aspek psikososial. Akan semakin penting dan krusial ketika masa remaja. Kegagalan menyebabkan mereka sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Salah satu tugas perkembangannya harus dikuasai remaja dalam fase perkembangan masa remaja-maja dan masa remaja akhir adalah memilih keterampilan sosial atau social skill untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, memberi atau menerima kritik, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku. Implikasi pengembangan hubungan sosial remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Masa remaja adalah masa yang mencari jati diri, sehingga mereka memiliki sikap terlalu tinggi dalam menilai dirinya atau sebaliknya. Remaja pada umumnya belum memahami benar tentang nilai dan norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya. Penciptaan kelompok sosial remaja perlu dikembangkan untuk memberikan ruang kepada mereka ke arah perilaku yang bermanfaat dan dapat diterima di masyarakat umum. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa didiskusikan melalui grup WhatsApp. Apabila ada kesalahan dalam materi, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.